Aduh guys, kenapa gue nangis terus waktu Amar itu dibawa ke Nusa Kambangan. Amar Zoni, pemain sinetron itu, kok kayaknya gue itu gak percaya kalau dia itu pengedar. Gue sebagai ibu-ibu, ya gue merasakan banget getaran-getaran Amar ini anak baik, gak mungkin dia bisa jadi pengedar di situ gitu loh. Syukurin di penjara dibawa ke Nusa Kambangan. Gak boleh begitu, San. Nusa Kambangan itu setahu gue, dari gue masih kelas 1 SD, itu adalah tempat yang paling mengerikan. Loh, kalau dia tidak bersalah tidak mungkin dibawa ke Nusa Kambangan, simple. Tapi Nusa Kambangan itu adalah tempat orang teroris, pembunuh-bunuh berantai, atau yang ini koruptor yang triliunan. Kemarin juga ada itu yang dihukum mati, itu pengedar narkoba, siapa tuh yang gendut-gendut itu yang mukanya agak oriental itu siapa namanya? Merkuri. Ya Merkuri itu juga dibawa ke situ, nggak harus teroris. Lah, tapi jadi gini, itu memang terbukti. Loh, Amar kalau nggak terbukti nggak dipenjara dong selama ini, sampai dia dipenjara 2 atau 3 kali itu. Iya, dia dipenjara kan waktu itu kan karena pemakai. Nah, setahu gue kalau pemakai itu kalau direhab setahu gue loh, bukan dimasukkan ke dalam tahanan, karena kalau masuk ke dalam tahanan takutnya ketemu sama yang gimana yang agak nakal, lebih nakal dari dia. Ya mungkin diduga dia terbukti, makanya dibawa ke sana. Kan namanya pihak kepolisian tidak akan sembarangan. Saya membela pihak kepolisian loh ini. Lah, maksudnya nggak mungkin. Apalagi di Nusa Kambangan itu dia harus melakukan pelanggaran berat ya. Setahu saya kalau di Nusa Kambangan itu dia itu minimal hukumannya itu harus 30 tahun atau hukuman mati. Bayangkan, nggak mungkin si Amar ini melakukan ya hal-hal yang cuma 5 tahun 10 tahun dibawa ke Nusa Kambangan. Apalagi Amar itu adalah salah satu orang yang dikenal publik. Sekarang Mbak pikir coba, kalau sampai Amar itu memang benar-benar dijebak atau difitnah, nanti kalau viral, gimana muka kepolisian Indonesia? Pasti kepolisian sudah menetapkan dan mengambil langkah karena ini diduga terbukti. Lu nggak lihat wawancara ada bapak-bapak yang pakai baju putih itu? Yang dari mana tuh katanya tidak terbukti kalau Amar itu pengedar. Hanya ditemukan 1 linting loh. Ya udah salahkan kepolisiannya, tapi kenapa dia tetap diangkut? Ayo. Lah memang waktu bapak itu preskon, Amarnya udah masuk ke Nusa Kambangan. Ya udah. Dengan lu bayangin lah, sekarang gini loh Sat ya. Lu walaupun lu belum married ya, lu masih muda, tapi lu nggak memikirkan anak-anaknya Amar tuh bagaimana nanti menghadapi teman-temannya, jejak digital bapaknya ditutup. Iris Bella sudah bahagia. Bayangkan hati Iris Bella pada saat Amar ditangkap kedua kalinya, bagaimana hati seorang ibu yang bingung untuk mencukupi kehidupan anak-anaknya. Nah, karena dia mau keluar dan dia mau married sama dokter K itu, yang gua rasa ini ada kecemburuan. Wah, kalau keluar nih Amar bisa married nih sama dokter K. Gua rasa nih pasti ada yang cemburu sehingga kalau feelingnya gue nih dijebuk. Tidak! Amar, kau harus tobat, Amar. Kalau kau dikasih kesempatan sekali lagi untuk keluar dan hidup, kau harus meninggalkan narkoba. Jangan rusak anak cucu kita semuanya. Tapi gue yakin kalau Amar sekarang direhab dan Amar dibebaskan, gue yakin Amar tidak akan lagi untuk melakukan yang katanya dituduhkan narkoba itu. Gue yakin. Tapi itu sudah 3 kali, Mbak. Tapi itu kan harusnya direhab. Karena biar dia rusak mentalnya. Kalau rehab sampai 10 kali terus 20 kali dia tidak berubah bagaimana? Kalau gue sih yakin ini anak-anak baik. Karena dia dari kecil sudah ditinggal sama mamahnya. Ini anak-anak baik dia, ada orang ya Sat, tidak bisa curhat, tidak bisa ngomong. Kalau lu kan orang nggak mungkin lu pengguna narkoba. Tapi kalau ada orang yang diam, dia ujung-ujungnya dia curhatnya ke barang-barang. No. Itu sudah watak, Mbak. Watak tidak akan bisa berubah. Apalagi banyak yang bilang ke saya kru Amar itu sombong.
Ya sombong apa hubungannya sama Nusa Kambangan? Gak ada hubungannya. Berarti mungkin maksudnya ya udah gue pakai aja deh, ini gue. Lah ini katanya dia pengedar, berarti karena ada yang nggak suka dia sombong, mungkin jangan-jangan dijebuk kalau kayak gitu. Ya kalau dijebak, jadi gini, kalau orang dijebak atau difitnah, tapi kalau tidak terbukti itu akan susah, Mbak. Apalagi ini terkait kepolisian. Penyidik itu tidak bodoh. Penyidik adalah orang yang sekolahan. Tidak mungkin dijebak, difitnah. Kalau memang dia tidak melakukan hal itu, penyidik pasti akan tahu celahnya. Tapi ini sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Sedangkan Nusa Kambangan itu minimal 30 tahun dan hukuman mati, guys. Jangan kayak gitulah, janganlah. Lu pikirkan dong masa depan anaknya. Anaknya akan masuk sekolah dasar. Nanti teman-temannya ngomong, bapak lu di Nusa Kambangan, bapak lu diikat matanya, bapak lu digrogol. Bapak ini gimana mental anaknya lo, Sat? Lu itu akan bakal menjadi bapak, akan menjadi seorang ayah. Masa lu gak ada perhatian lu sih? Saya jadi bapak gak mau nyentuh narkoba. Ya, tapi kalau kan aku tidak membenarkan kalau Amar narkoba. Tapi maksudnya gue, dia kan bisa berubah, dia bukan pengedar. I'm not smoker, no smoking, no alcohol, no vaping, no alkohol, no narkoba, tapi free. Lebih parah. Lebih parah daripada tuh, aku tuh bicara itu menaluri keibuan aku yang keluar. Aku nangis waktu si Amar itu dinyatakan dia adalah pengedar. Dan mati gue gini, kok bisa dia pengedar? Kan di dalam sana banyak mata-mata, banyak yang memperhatikan, banyak CCTV, banyak segala macam penjagaan ketat. Kenapa dia bisa ngedarin di dalam? Makanya gue nggak percaya. Ya tapi di luar negeri aja yang penjagaan lebih ketat dan hukumnya lebih ketat, bisa juga di dalam itu nggak ketahuan sebagai pengedar. Ya itu kan di luar negeri, di dalam negeri ceritanya. Loh kan justru lebih ketat di sana daripada di sini. Coba lu bayangin ya, Sat, lu bayangin dulu deh. Amar waktu dibawa ke Nusa Kambangan itu ya, kan itu kan ke laut kan tengah malam nyebrang gitu, dia nggak bisa lihat. Lu bayangin tuh ada ombak, dia harus lihat. Coba lu bayangin coba. Sedih nggak lu lu kan pemain sinetron juga, sedih nggak lu seorang pemain sinetron juga, paling nggak itu sesama rekan artisnya lu, sedih nggak lu ngebayangin dia matanya nggak kelihatan, dia diikat ini tuh habis itu dia naik kapal, habis itu kena ombak tengah malam berangkat. Coba ada nggak naluri? Gue tipe orang yang kalau ada seseorang bersalah, dia memberikan contoh tidak baik bagi anak cucu kita nanti, agar anak cucu kita nanti tidak meniru dan tidak menonton hal seperti itu, penjara. Iya di penjara. Tapi kan kalau misalnya baik, kayak Mbak Tessa, kan? Siapa kemarin Titi Kamal, baik. Nah itu yang nggak akan, ya yang ada gue support. Ya, ramah begitu. Maksudnya gue gini loh, gue tuh memohon secerca hatinya lu, adalah sedikit empati, ketidakpercayaan lu kalau dia itu adalah seorang yang dituduh. Empati waktu pada saat ketangkap pertama, tapi ini kedua, ketiga, wow. Kalau aku sebagai seorang ibu tetap ya namanya ibu, anaknya melakukan kesalahan berulang-ulang tetap dimaafkan. Karena dia berharap anaknya akan berubah. Tapi Mbak bukan ibu. Emang saya bukan ibu, tapi kami sekampung. Kampung Lanjo di Mato. Emang iya? Iya. Rene jelita di kampung Lanjo di Mato. Ya pokoknya kalau aku jujur, terserah Satria mau ngapain, aku jujur walaupun aku aku tetap berharap Amar bisa segera, ini kan dia ada sidang nih. Dia ada sidang di Jakarta Pusat. Amar semoga bisa bersidang ini, kamu menjalaninya, dan aku tetap berdoa kamu adalah itu salah penentuan kalau kamu itu adalah pengedar, dan aku berharap kamu bukan pengedar, kamu hanya pengguna dan kamu bisa berubah. Tadi saya shock banget, itu benar atau enggak, itu hoax atau enggak. Tadi saya baca berita di Instagram, diduga akan dihukum seumur hidup atau hukum mati ya. Bener nggak guys? Itu hoax atau beneran itu? Soalnya tadi gue cuma baca, waduh, serem amat. Waduh. Selamatkan Amar ya Allah, Pri Amar. Ya Allah, penjarakan orang-orang yang memberikan motivasi buruk pada anak bangsa, ya Allah. Jangan sampai generasi muda melihat semua pemakai narkoba, ya Tuhan. Aku takut karena tahun 10 tahun atau 50 tahun lagi pergaulan akan semakin mengerikan. Kalau disuguhi tontonan-tontonan tidak mendidik, maka anak cucu kita nanti akan hancur, guys. Kalau kita mungkin enggak, tapi anak cucu kita tidak bisa kontrol, ya enggak? Terang udah.